Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahiminallahu wa iyyakum. Jamaah sekalian hadirin, ikhwan fid din wal akhwatillah azzanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan bagi kita untuk menghadiri majelis ilmu, taman dari taman surga, yang merupakan juga upaya atau jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala, jalan yang terdekat, jalan yang termudah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka tentu ini adalah suatu kebahagiaan, karena Nabi SAW menghabarkan sebagai jalan yang paling dekat, jalan yang paling mudah menuju surga Allah SWT. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin wal muslimat azzanillahu wa iyyakum. Kita masih pada bab syirik, maksudnya kabair atau kabirah min kabair dzunub. Yang pertama, ya, dosa besar di antara dosa-dosa besar yang pertama yang disebutkan oleh Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, yaitu tentang syirik. Dan kita akan masuk pada pembahasan bentuk syirik atau macam syirik, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, macam-macam bentuk syirik, ya. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan macam-macam syirik, kita ulas sedikit kembali tentang definisi syirik yang diterangkan oleh para ulama kita. Bagaimana kita tahu syirik adalah dakwatu ghairillahi ma'allah. Ini sebagaimana katakan Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ya. Yang namanya syirik adalah menyeru selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bersama juga dengan menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Tad'uhu au takhafuhu au tarjuhu au tadbah lahu au tandar lahu au ghaira dzalik min anwa'il ibadah. Hada syirku al-akbar, ya. Kata beliau rahimahullah taala, yaitu engkau berdoa kepadanya, takut kepadanya, berharap kepadanya, menyembelih kepadanya, ya. Jadi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau bernadar kepada selain Allah, maka ini semua
syirik akbar karena jatuh dalam jenis ibadah, ya, syirik dalam ibadah yang hanya dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Usul Salasah, ya, wa man sarafaha syai'an li ghairillah faqad asyrak. Barang siapa memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh pada perbuatan syirik. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita beribadah hanya kepadanya. Yang diseru tadi sama saja meskipun makhluk yang mulia, yang punya derajat tinggi di sisi Allah, yang punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana al-mad'u nabiyyan au jinniyan au syajaran au hajaran au ghairi dzalik, sama saja, ya. Apakah yang diseru itu nabi ataukah jin ataukah pepohonan ataukah bebatuan atau yang selainnya, maka bisa terjatuh dalam syirik. Bahkan sekalipun nabi-nabi yang saleh, nabi yang jelas utusan Allah SWT, para rasul, bahkan sekalipun malaikat-malaikat, ya, yang punya kedudukan yang mulia, jika kita berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, ya, maka ini kesyirik karena berarti telah memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah harusnya hanya diberikan hanya pada Allah. Wa'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini mencakup segala sesuatu, ya, baik manusianya atau jinnya. Jadi sesuatu apapun, syai'an, nakirah, ya, atau siapapun, ya, baik manusia ataupun malaikat, tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan utusan Allah, tidak boleh. Dan Allah juga mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini beberapa pengertian syirik. Di antaranya juga yang diterangkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ini kita ambil dari Syarah Kitab Kabair, ya, yang ditaklik oleh beberapa ulama. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika menerangkan tentang syirik, kata beliau, asyirku billahi azza wa jalla huwa adlamuz zulmi wa abtalul batili. Yang namanya syirik itu adalah sesuatu yang kezaliman yang paling zalim, kebatilan yang paling batil. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah azza wa jalla. Dan inilah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu dzanbin dunahu wa tahta masyiatillah. In syaa'a 'afa anhu an sahibihi wa lam yu'adzibhu wa adkhalahu al-jannah wa in syaa'a adkhalahu an-nar. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizallahu taala, ya, hafizallahu wa ra'ah, bahwa dosa syirik ini setiap dosa yang di bawah setiap dosa yang apa maksudnya? Dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pelakunya bertobat. Adapun dosa yang di bawah kesyirikan adalah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Allah berkehendak, maka Allah ampuni. Ini tahta masyiatillah. Apa itu? Dosa selain syirik, ya. Sebagaimana dalilnya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang di bawah syirik. Duna dzalik. Ya. Jangan dicari di terjemahan, belum ada, ya. Ini kita tambahkan rujukannya. Taib. Jadi kaidah ini sebenarnya kaidah penting. Kalau dosa selain syirik itu memang tahta masyiatillah. Dan ini usul termasuk, ya, i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dasar dari yang diyakini dalam akidah ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa pelaku dosa besar atau dosa besar di bawah kesyirikan itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah akan ampuni.
Allah tidak mengadabnya. Kalau Allah berkehendak lain, Allah akan azab, ya. Dan Allah masukkan ke dalam neraka, tetapi tidak kekal, ya. Berbeda dengan dosa syirik, ya. Melihat hal seperti ini menunjukkan bahwa dosa syirik ini sangat besar pengaruhnya, sangat bahaya, ya. Karenanya kita tahu syirik ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar adalah syirik yang pelakunya bisa keluar dari Islam. Syirik akbar adalah syirik yang menjadikan amal hapus seluruhnya. Ya sholat dia, ya zakat dia, ya jihad dia, seluruhnya. Ini syirik akbar. Meskipun berhaji, umrah, ya, haji, bahkan jihad mungkin amal besar. Tapi kalau dia berbuat syirik akbar, maka hapus seluruh amalannya. Allah Ta'ala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, ya. Jika engkau berbuat syirik, wahai Nabi, Allah mengingatkan nabinya, bukan kita. Allah mengingatkan nabinya. Andaikan Nabi saja diingatkan demikian keadaannya, gawat istilahnya. Bagaimana dengan kita umatnya? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan hapus amalan-amalanmu. Ini syirik, semuanya hapus. Tentu kita termasuk orang-orang yang merugi kalau kita berbuat syirik. Makanya, ya, syirik akbar ini membuat hapus seluruh amalannya. Beda dengan syirik asghar. Yang hapus adalah sekedar amal yang dikerjakan saja. Jika dia riya dalam sholatnya, berarti sholat yang dia riya saja itu. Jika baca Qur'annya riya, maka yang hilang pahalanya baca Qur'an saat riya itu saja. Adapun, ya, syirik akbar totalitas, bisa menghapus seluruh amalan, baik sedekah dia, ya, ataupun amal-amal yang lainnya. Taib. Maka di sini klasifikasinya, penggolongannya, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik asghar tidak mengeluarkan dari Islam, masih dianggap sebagai kabiratuz dzunub saja, dosa besar. Tentunya meskipun dosa besar, tapi lebih besar dari dosa besar yang ada. Syirik asghar meskipun dikatakan kecil, tapi maknanya bukan berarti kita meremehkan. Karena syirik asghar tetap, ya, dikatakan lebih besar dari dosa besar. Lebih besar dari zina, lebih besar dari minum khamr, lebih besar dari, ya, dosa-dosa besar yang lainnya, membunuh dan seterusnya. Taib. Maka jalan-jalan iblis dalam menggelincirkan anak Adam biasanya berproses, tidak serta-merta agar jatuh pada syirik akbar. Terkadang kita digiring pada syirik asghar terlebih dahulu, lama-kelamaan enjoy dengan syirik asghar sehingga melakukan syirik akbar juga, ya. Jadi dari mulai syirik asghar bahkan akhirnya syirik akbar. Dari hal yang mungkin makruh, kemudian kepada yang haram, kemudian kepada yang bid'ah, kemudian pada yang syirik asghar, kemudian pada syirik akbar, ya. Jadi kalau bisa dikatakan iblis dan bala tentaranya atau syaitan dari golongan jin dan juga syaitan dari golongan manusia dalam menggelincirkan manusia dari jalan Allah SWT itu kayaknya sabar gitu, ya, bertahap, ya, tidak serta-merta. Sehingga seorang ahli ibadah dengan rajin ibadah, rajin saum mungkin, malamnya untuk sholat malam, tetapi terkadang terjatuh pada syirik akbar, dan dia tidak merasa terjatuh pada syirik akbar. Ini muskilah, karena dia tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik akbar. Mengagungkan kubur, ya, menyembah kubur-kubur wali, sujud di kubur-kubur wali, ini adalah syirik akbar, ya. Padahal dia ahli ibadah, malamnya untuk salat malam, siangnya saum, tetapi dia tidak menyadari bahwa perbuatannya ini adalah syirik akbar yang bisa yukhriju sahibahu anil millah, mengeluarkan pelakunya dari ajaran Islam, min dairatil Islam, dari wilayah Islam, ya. Jadi jangan dikira perbuatan syirik ini akan dibuat kita itu istilahnya terjatuh secara totalitas, tapi tidak, tapi bertahap.
Ini khususnya dari kalangan ahli ibadah. Makanya para ulama kita menasihati agar belajar agama, ya. Tidak hanya sibuk mengamalkan amalan tanpa dasar ilmu. Ya, oleh karena Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Man amila bila ilmin afsada aksar mimma yuslih." Barang siapa yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak berbuat kerusakannya ketimbang perbaikan. Dia merasa sedang perbaikan. Ini kan ibadah, mencintai orang soleh, mengagungkan orang soleh, memuliakan orang soleh. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Doa kita ini kalau ingin sampai melalui mereka. Mereka kan ibaratnya pengantar surat, tukang pos, mengantarkan surat pada pemiliknya. Seperti kita ibaratnya berdoa kepada mereka orang-orang soleh, kemudian doanya disampaikan kepada Allah. Ini adalah pemahaman yang batil. Ini adalah pemahaman yang menyimpang. Dia menyamakan antara Allah, doa kepada Allah dengan tukang pos. Pertama, tamsil yang batil. Yang kedua, ya, sesungguhnya Allah tidak mengizinkan yang demikian. Tidak mencontohkan para nabinya, tidak mencontohkan para rasulnya. Demikian pula Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan para sahabatnya agar berdoa melalui orang-orang yang sudah meninggal. Tidak ada. Tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan itu hanya ada beberapa hal. Yang pertama, tawassul kepada orang saleh jika masih hidup, boleh. Kalau masih hidup, ya Ustaz, misalkan benar-benar ya kita doa pun nggak mustajab, kemudian minta didoakan. Ya, dalam hal yang ma'ruf, ya, maka boleh seperti ini karena masih hidup. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal soleh kita sendiri, tawasul dengan amal soleh. Ya Allah, dulu saya pernah begini, maka kabulkan doaku. Saya pernah melakukan amalan yang mungkin andaikan diukur amalan ini sangat berat bagiku waktu itu. Aku pun ikhlas mengamalkannya, aku pun menjalaninya dengan ikhlas, ya Allah. Maka jadikan amal ini sebagai aku tawasul dengannya, memohon agar Engkau mengabulkan doaku, ya Allah, misalkan. Maka ini boleh. Tawasul yang ketiga dengan Asma'ullahil husna, nama-nama Allah yang baik. Contoh misalkan, ya Allah, Engkau yang maha memberi rizki, maka berilah aku rizki. Ya Allah, Engkau yang maha rahman, maka rahmati kami. Nah, ini termasuk tawasul dengan Asma'ullahil husna. Karena Allah memerintahkan demikian, ya, agar kita berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang baik, nama-nama yang husna, ya. Fad'ullah walillahi asma'ul husna. Fad'ullaha biha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama ini. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Lalu tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada orang yang memanggil Allah dengan bukan panggilan namanya. Ya, atau ada orang-orang yang menamakan Allah dengan bukan namanya. Ya. Atau menyimpang, memaknai makna yang tidak semestinya. Maka tinggalkan orang-orang demikian. Baik. Kembali ke masalah syirik tadi, ya. Jadi kita jangan sampai terjebak dengan jerat-jerat iblis, ya. Talbisul iblis di dalam menggelincirkan anak Adam, khususnya dalam dosa yang paling besar yang tidak mungkin diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbuat syirik bangga, mengatakan melestarikan warisan budaya. Jangan sampai melakukan perbuatan syirik kemudian bangga mengatakan menghidupkan warisan budaya, kearifan lokal. Nah, ini kan alasan klasik. Alasan klasik orang-orang yang berbuat syirik. Oh, ini kan kearifan lokal. Coba lihat. Ketika orang-orang musyrik di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat syirik, mereka berdalil inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala asarihim la muqtadun. Sesungguhnya kami dapati nenek moyang kami demikian keadaannya. Kami pun mengikuti mereka. Mereka di atas satu ajaran sudah kebiasaan turun-temurun. Nenek moyang kami melakukannya, kami pun mengikuti mereka. Wa inna ala asarihim la muqtadun, kami pun mengikuti jejak mereka. Memang tidak batil seluruhnya, ya, mengikuti pendahulu. Karena di sana ada pendahulu yang saleh dan ada pendahulu yang taleh, yang batil, yang rusak akidahnya. Kalau mengikuti salafus saleh dalam arti para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in,
Ini masyru' yang disyariatkan, bahkan diperintahkan. Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Walladzina taba'uhum bi ihsan, Allah mengatakan walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, kan gitu ya. Yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diridhai oleh Allah adalah yang mengikuti jalannya para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu yang mengikuti mereka dengan baik. Taib ma'asyiral muslimin. Ini kalau salafnya pendahulunya saleh yang diikuti, nenek moyang yang saleh. Tapi kalau yang batil jelas tidak boleh. Ini dalil klasik biasanya kebiasaan orang-orang musyrikin dari zaman ke zaman. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kata mereka, kami dapati nenek moyang kami begini, maka kami pun melakukannya. Wa inna ala asarihim lamuqtadun. Sehingga kami pun mengikuti jejak mereka. Baik. Kita harus selektif tentunya ya. Tidak semua yang diwariskan dari budaya ini adalah boleh diamalkan. Ada budaya yang tidak bertentangan dengan Islam, maka sah-sah saja untuk dilakukan. Karena bahkan dalam kaidah dikatakan al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah, bahwa yang namanya adat kebiasaan atau sebuah yang berlaku di masyarakat itu bisa menjadi hukum. Kapan? Ketika adat tadi tidak menyelisihi syariat. Tapi ketika menyelisihi syariat, maka jelas ya, kita lebih mendahulukan syariat. Baik. Kembali ma'asyiral muslimin, waspada dengan syirik ini, karena ini kabiratun, bahkan akbarul kabair ya. Akbaru al-kabair, sebesar-besarnya dosa besar. Ya, khususnya yang syirik akbarnya, yang mengeluarkan bisa dari Islam, menjadikan pelakunya kekal di neraka, khalid mukhallad finnar, kekal selama-lamanya ya. Kalau orang sudah berbuat syirik akbar dan meninggal dalam kondisi tidak bertobat, maka kekal selama-lamanya di neraka. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Makanya para anbiya termasuk juga Nabi kita SAW, mereka takut sekali dengan syirik ini. Nabi kita Ibrahim alaihissalam misalkan pernah berdoa dalam doanya, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika an usyrika bika wa ana la a'lam, atau wa astaghfiruka an usyrika bika wa ana la a'lam. Ya Allah, ya, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik kepadamu sedang aku tidak menyadarinya. Ya, dan aku Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Yang pertama, bait yang pertama atau lafal yang pertama doa Nabi, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik sedang aku sadari. Ya. Dan aku beristighfar kepadamu dari berbuat syirik yang aku tidak menyadarinya. Ya. Berlindungan dari yang diketahui. Jelas-jelas ketahui harus kita berlindung ya. Jangan sampai kita sudah tahu malah melakukan. Ini syirik ya. Tapi memang terjadi yang namanya syubhat, hal yang samar di masyarakat kita. Anggapnya ini bukan syirik, bahkan ibadah kepada Allah, mengagungkan orang saleh, memuliakan mereka, memberikan hak sesuai porsinya. Ini tidak tepat. Porsi mereka ketika sudah meninggal kita cukup mendoakan. Tidak sampai harus sujud di kubur mereka. Sujud kepada makhluk saja tidak boleh. Ya tidak. Orang sepangkatnya, setinggi apapun pangkatnya, kita tidak boleh sujud kepadanya. Orang dengan status sosial tinggi di masyarakat pun kita tidak boleh sujud, dalam arti sujud asli, tidak boleh. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Ya, yang tentu tidak berdaya, tidak bisa memberikan apa-apa. Orang yang masih hidup, yang mungkin masih memberikan sesuatu, masih mungkin memberikan sesuatu saja, kita tidak boleh sujud kepadanya. Nabi pernah mengatakan, kalau andaikan ya, law
kuntu amiron ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Andaikan aku boleh memerintahkan orang untuk sujud kepada orang lain, maka niscaya aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Ya, itu andaikan boleh. Li'idhami haqqihi, karena saking besarnya hak suami, agungnya hak suami, sehingga andaikan boleh tentu seorang wanita harus sujud kepadanya. Tapi tidak diperkenankan dalam syarat ini orang untuk sujud pada orang lain, ya, karena ini bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena telah mensajajarkan, ya, atau bisa dikatakan memberikan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu artinya intinya yaitu memberikan sesuatu yang khusus harusnya untuk Allah diberikan kepada yang lainnya. Taswiyatu ghairillahi ma'allahi fima huwa khasun billahi jalla wa ala. Yaitu menyamakan Allah dengan selainnya dalam hal perkara yang itu adalah kekhususan bagi Allah. Sujud itu hanya khusus untuk Allah. Warka'u wasjudu lillah. Warka'u wasjudu lillah. Ruku dan sujudlah kalian hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Tayyib. Ada adat Jawa yang bagus yang perlu kita luruskan tata caranya agar tidak terjatuh pada baik syirik asgornya ataupun akbarnya, atau tidak terjatuh pada bisa dikatakan suatu yang menyelisih syariat, yaitu ketika hendak permisi, ya, kita mau melewati suatu kaum, maka biasanya membungkukkan badan, kemudian menurunkan tangan, ya, kemudian mengatakan permisi. Ini boleh dikoreksi, ya. Di dalam syariat ini kita tidak boleh membungkukkan badan pada makhluk. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah ditanya seorang, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh membungkukkan badan untuk menghormati seorang?" Nabi mengatakan tidak boleh, ya. Karena ini masuk kategori selain daripada larangan hadis ini juga termasuk khawatir keumuman, ya, warka'u wasjudu lillah. Perintah untuk hanya ruku dan sujud hanya kepada Allah. Maka bagaimana caranya? Mungkin kita ambil yang ringan, yaitu yang masih dibolehkan, seperti senyumnya masih boleh, mengatakan permisi masih boleh, menganggukkan kepala masih boleh, isyarat kalau kita minta izin, ya, menganggukkan kepala, senyum, permisi, mengatakan permisi, lalu turunkan tangan, isyarat kalau kita minta izin mau lewat, ya tidak, tanpa harus membungkukkan badan. Hal ini yang harus kita biasakan agar jangan sampai ruku atau setengah ruku kepada manusia, apalagi aligator haik, ya. Nah, itu tidak boleh lagi itu jelas ruku itu, Pak. Kalau aligator haik itu jelas ruku, bukan setengah lagi. Itu jelas menyelisihi agama kita, tidak boleh diamalkan. Baik. Nah, ini kadang sepele tapi jarang dipahami atau lupa, ya. Lupa kalau seperti ini nggak boleh setengah ruku atau ruku kepada makhluk, ya. Tayyib. Meskipun tidak ada unsur pengagungan, sebaiknya dijauhi. Kenapa? Ya biasanya nggak mungkin, ya, tidak ada unsur pengagungan. Namanya orang menundukkan badan itu karena mengagungkan, ya enggak, menghormati, memuliakan. Makanya dia membungkukkan badannya. Saking segannya, ya, ta'zim, pengagungan kepadanya, ya. Tayyib. Kita ke macam-macam syirik yang ingin kita sebutkan, ya. Setengah jam berlalu. Oke. Dari macam-macam syirik, contoh yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah kitab Al-Kabair ini, di antaranya beliau menyebutkan, ya, itu seseorang yang mengagungkan sesama makhluk sebagaimana ia mengagungkan Sang Khalik Allah Jalla wa Ala. Hal ini, kata beliau, dapat dilihat pada kebiasaan sebagian para pembantu atau budak, ya, baik pembantu yaitu yang artinya seperti orang yang merdeka membantu saudaranya, ataupun dalam arti budak, ya. Engkau dapat melihat
ia sangat mengagungkan tuannya, rajanya, atau mengagungkan seorang pejabat melebihi pengagungannya kepada Allah. Inilah salah satu bentuk syirik yang sangat besar atau syirik akbar, yang yaitu mengagungkan makhluk melebihi pengagunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kapan ini? Di sini dikatakan hal ini terlihat ketika pimpinan atau atasan atau raja atau tuannya mengatakan kerjakan ini padahal di waktu salat. Ya. Jangan salat dulu. Jadi ini melanggar ya. Jelas-jelas melanggar. Kerjakan ini di waktu salat, sudah itu jangan salat dulu ya. Kemudian ia pun melaksanakannya. Ketika waktu salat telah habis, ia pun tetap tidak memperdulikannya, tidak salat, bahkan tetap kerja dengan pekerjaannya ini, lebih taat kepada tuannya ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikapnya ini berarti dia telah mengagungkan makhluk melebihi pengagungannya kepada Sang Khalik. Ini contoh yang real ya, yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi seringkali kita kadang lebih mendahulukan bos kita, pimpinan kita ya, bahkan bahasa kitanya lebih sami'na wa ata'na, lebih dengar dan taat kepada pimpinan ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Sering kan? Bahkan kita ini sekarang terjebak dengan ucapan kita sendiri. Ya. Perintah untuk berjilbab misalnya ya. Itu pokoknya banyak alasan. Pakai banyak dalil. Yang penting kan dijilbabin hatinya dulu. Sekarang corona ya, musim corona. Apakah yang maskeri hatinya dulu, kan repot. Terjebak sendiri akhirnya dengan ucapannya. Dia memainkan ucapan agar ya berkhilah intinya, ingin lari dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ingin memenangkan hawa nafsunya. Tetapi dia terjebak dengan ucapannya sendiri. Lagi musim-musim begini dia bingung. Dimaskeri enggak ya? Apa maskeri hati dulu yang penting? Kan repot. Padahal ya ini kondisi yang jelas-jelas harus dilaksanakan protokol kesehatan untuk saat ini. Kemudian ini implikasi atau istilahnya natijahnya, konsekuensinya adalah paling penyakit ya. Tidak sampai azab Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bermasker. Tapi kalau tidak berjilbab, resikonya neraka. Kan gitu ya. Jadi logika kita kadang ternyata kurang main. Ya, kurang cerdas. Seolah-olah takut dengan perintah pemerintah yang sifatnya untuk membantu kesehatan dia, ya, karena takut dengan terjatuh pada penyakit, tetapi yang jelas-jelas jatuh kepada neraka Allah Subhanahu wa taala dia tidak takut. Nah, ini adalah cara logika yang keliru. Ya. Naam, kita harus mentaati dua-duanya karena ini untuk menyelamatkan kesehatan atau badan kita. Yang satunya juga kita harus mentaatinya karena ini menjaga kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lebih dominan justru mentaati ya perintah makhluk ketimbang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, ini berarti terjadi yang namanya kesyirikan ya. Pengagungan yang berlebihan, ketaatan yang berlebihan kepada makhluk sementara kepada Allah tidak digubris ya. Tidak ditaati sama sekali. Taib. Ini contoh. Contoh lain ya. Bentuk menyekutukan Allah adalah dalam rasa cinta, yaitu mencintai seorang sebagaimana cintanya kepada Allah atau bahkan melebihi cintanya kepada Allah. Orang tersebut akan menuntut orang lain untuk mencintainya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini banyak dijumpai pada para pemuda dan pemudi yang dimabuk asmara. Ya. Hidup dan matiku hanya untukmu. Omong kosong ya. Giliran mati nggak mau mati bareng. Ya. Apalagi suami ya, kalau suami ngomong seperti itu, nggak mungkin itu. Baru meninggal udah ngelirik lain. Karena kan nggak ada iddah ya kalau suami. Ya, kalau laki-laki nggak ada masa iddah. 1 menit setelah meninggal boleh langsung. Ibarat kata begitu ya, kasarnya. Andaikan dia tega gitu. Tapi mungkin ada adabnya. Ya, sejenak dulu diurus di segalanya ya. Taib. Ini contoh ya. Ada orang-orang yang kadang cintanya berlebihan kepada selain Allah dengan seakan-akan cintanya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang musyrik
Mereka mencintai berhala-berhala mereka, membelanya melebihi cinta mereka kepada Allah. Ya. Jadi kalau amalan syiriknya tidak dilakukan, kalau bahasa kita kadang agak campur aduk Pak, Bu ya. Kadang soalnya menganggap sesuatu yang syirik itu hanya sekedar budaya. Jadi kalau ada orang yang enggak mengamalkan budaya itu dimusuhi betul-betul. Cintanya dengan budaya syirik ini lebih banget cinta ketimbang orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengamalkan tauhid dengan murni, orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Jadi kalau ada orang yang mendakwahkan tauhid seolah-olah dimusuhi. Tapi kalau ada orang yang justru menghidupkan budaya syirik, disenangi, disemangati, cinta luar biasa. Ya. Bahkan sampai takutnya luar biasa mengatakan, ya, kalau kamu berani melanggar budaya ini, kamu bisa kualat. Nah, itu keluar apanya? Senjata pamungkasnya. Sementara menyelisih para ulama tauhid, para ulama sunnah, ya, atau tidak mengindahkan perintah-perintah mereka, nggak masalah katanya, nggak apa-apa. Jadi ini kebalik, yang harusnya wahyu Allah yang disampaikan melalui para ulama kita untuk kita ikuti, ya, yaitu Quran Sunnah untuk kita ikuti, justru diabaikan, dicampakkan. Sementara yang mungkin dari kitab primbon, yang mungkin dari kitab mujarobat, yang mungkin dari kitab legendaris yang nggak jelas asal usulnya diamalkan. Ya, katanya ini dulu-dulunya begini. Ini jelas berarti ya kecintaannya kepada sesuatu selain Allah lebih agung ketimbang kecintaannya terhadap syariat Allah, terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ini wakil realita. Banyak orang-orang yang terkadang bahkan berani mengancam para ahli tauhid, orang-orang yang mendakwahkan tauhid dengan ancaman-ancaman seperti ini. Bahkan Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam pernah diancam dengan mau dirajam. Kalau tidak mau meninggalkan dakwahnya, dakwah tauhid, maka akan dirajam. Demikian pula ya para nabi kita termasuk Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak mau meninggalkan dakwahnya, mau dibunuh. Ya, dikejar dan mau dibunuh. Begitu para orang-orang kufar, Quraisy, musyrikin pada waktu itu. Sangat benci sekali dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang sekarang mengagungkan slogan-slogan kesyirikan dengan istilah lain, menghidupkan budaya, menghidupkan kearifan lokal, sangat benci sekali dengan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Entah mungkin dunia mereka akan hilang seakan-akan, ya, karena acara seperti itu kan bagaimanapun tetap menyedot massa, mendatangkan fulus, yang parkir banyak, ya kan? Ujung-ujungnya duit, UUD. Jadi memang muskilah. Ya. Tapi pandemi mengajarkan menghanguskan itu semua. Takut mereka juga kalau terjatuh pada kesyirikan. Terjatuh pada ngumpul-ngumpul massa tetapi justru malah ya jatuh pada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati semua. Yang haram itu sekarang pada mati dengan hikmahnya itu, hikmahnya pandemi itu. Jadi acara-acara yang haram juga pada tutup, ya, tempat-tempat yang haram pada tutup, bahkan tempat-tempat syirik juga pada tutup, ya. Kuburan-kuburan yang biasa diagungkan, dielu-elukan, didatangi, disujudi, dimintai keramatnya, tutup. Semuanya tutup. Pendapatan ya istilahnya dari parkir berkurang. Makanya inilah kadang kenapa ahli tauhid, para orang-orang yang berdakwah pada tauhid ini dimusuhi, ya, bahkan dilabeli dengan label-label buruk, dilabeli dengan label-label yang aliran keras, ekstrim, agar umat menjauhi, agar umat jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar umat justru senang dengan perbuatan syirik. Ini yang mereka lakukan. Ya. Thayyib. Ini wakil, ya. Ini realita kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi sudah bukan hal yang tabu, bukan hal yang asing, bahwa memang benar-benar orang-orang yang mendakwahkan kebaikan dimusuhi, ya. Dicari bagaimana alasannya agar dijauhi dan dibenci oleh umat, dikambing hitamkan, ya. Apa istilahnya? Dicari cacatnya lalu kemudian dihabisi, ya. Doib. Ini terjadi pada orang-orang musyrik yang mengagungkan berhala-berhala mereka. Mereka melebihi
cintanya kepada berhala melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti di Nabi Lut, kisah Nabi Lut. Kalau lihat kisah Nabi Lut ya. Ketika Nabi Lut tidak mau mengikuti ajaran kaumnya yang menyembah berhala. Ya, mereka mengancam kalau kamu tidak mengikutinya, kamu niscaya gila, terkena penyakit gila. Ya, itu tadi yang saya katakan seperti bahasa kaum kita. Sama dengan istilah kualat. Ya, kamu kok nggak memuliakan orang-orang soleh yang sudah meninggal? Kamu kualat kamu. Jadi seakan-akan kalau kita tidak menganjurkan ziarah kubur ke wali, ya itu seolah-olah membenci para wali. Ini keliru. Inilah yang dicari celahnya. Kita dilabeli dengan membenci wali. Ini salah. Kita mencintai mereka. Kita mencintai mereka sebagai orang-orang saleh. Kita pun mengajak umat untuk mencintai mereka, tapi dengan porsi yang sesuai dengan Allah ajarkan dan Rasul ajarkan, ya. Bukan semata-mata kalau kita cinta kemudian kita tumpahkan cintanya seenaknya. Tidak. Kita cinta menempatkan pada tempatnya, ya. Mereka orang-orang saleh yang punya kedudukan di sisi Allah, akan tapi ada larangan untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal. Dan tidak ada contoh satupun dari Nabi. Tidak ada satu contoh pun dari sahabat. Ya, meminta kepada orang saleh yang sudah meninggal. Bahkan yang ada contoh sebaliknya. Mengingkari orang yang berdoa kepada orang mati. Itu di zaman Umar bin Khattab. Ketika Umar, kita kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ekspansi perangnya terus ke seluruh penjuru dunia. Sampai di zaman beliau, ahli sejarah mengatakan 2/3 dunia ini dikuasai oleh Islam. Jadi Islam itu menguasai dunia. 2/3, bayangkan. Kalau dunia dibagi 3, 1/3 masih belum Islam, 2/3-nya sudah Islam. Kan sangat luas sekali berarti. Dalam ekspansi memperluas futuhat istilahnya, ya, yaitu penaklukan ke negeri-negeri kafir atau negeri-negeri yang tadinya pernah didakwai oleh para nabi sebelumnya, yang tapi belum kena dakwah Islam. Di sana didapati ada kaum yang memuliakan jasad orang saleh yang masih utuh, padahal jasadnya sudah meninggal ratusan tahun. Dikatakan Daniel namanya. Para ulama mengatakan mungkin namanya Nabi Daniel, mungkin beliau Nabi. Makanya jasadnya utuh, karena Allah mengharamkan bagi bumi, Allah mengharamkan bagi makhluk yang ada di bumi ini untuk memakan jasadnya para nabi. Maka meskipun beratusan tahun masih utuh, sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Makanya mereka kaum ini biasa ketika musim kemarau, ya, musim kemarau berkepanjangan, kemudian mengeluarkan jasad Daniel ini. Untuk kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, melalui kemuliaan badan atau fisik fulan, maka turunkan hujan. Maka kemudian turun hujan. Ya, nah ini kan apa jenenge? Apa namanya? Istidraj. Ya, dilulu. Jadi salah tapi tepat gitu loh. Berbuat salah tapi Allah kabulkan. Itu namanya istidraj. Dibiarkan dalam kesesatan. Akankah dia taubat, sadar bahwa ini salah, atau justru malah terus dalam kesalahannya? Begitulah Allah kadang membiarkan hambanya yang sudah terjatuh pada kesalahan tidak diangkat untuk taubat, tapi justru terus dalam kesesatannya. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka telah melenceng, maka Allah lencengkan hati-hati mereka. Jadi kalau kita sudah justru memilih kesesatan, maka Allah akan sesatkan. Nauzubillah, summa na'udzubillah. Maka di sini Umar bin Khattab kemudian memerintahkan 13 dari ajudannya atau para pasukannya untuk menggali kubur di malam hari dan dikubur di malam itu juga. 13 galian. Kenapa 13 galian? Atau katakan 10 lebih. Kenapa? Karena Umar ingin agar umat ini yang biasa melakukan kesyirikan ini tidak tahu di mana kuburnya Daniel alaihissalam. Ya, sampai segitunya. Karena khawatir kalau nanti diagungkan kuburnya, khawatir kalau kemudian kuburnya didatangi kembali, lalu diminta-minta. Ini ada contoh praktek nyata sahabat yang justru mengingkari begini. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kamu berarti tidak mencintai orang soleh, kamu tidak memuliakan orang soleh, karena kamu menghalang-halangi orang-orang untuk mencintai orang soleh, salah. Karena sesungguhnya contoh dari sahabat yang ada adalah mengingkari bab seperti ini. Paham ya? Contoh dari sahabat Umar, dan Umar adalah sahabat yang untuk kita ikuti. Karena Nabi mengatakan, alaikum bisunnati
wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnahnya 4 sahabat khulafa ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali ridwanullah alaihim ajma'in. Ini jelas nasnya, kita wajib mengikuti sahabat. Ya. Makanya ya, ini contoh yang real yang ada di sahabat, yang di nas, riwayat ya. Riwayat yang termaktub, yang jelas dalam kitab-kitab sejarah, dan nyata benar adanya bahwa Umar melarang hal demikian.